Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan sharing mengenai tokoh pembaruan Islam pada periode klasik sampai modern. Di pembahasan kali ini terdapat 5 tokoh pembaru Islam dalam periode klasik sampai modern. Di antaranya Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan yang terakhir Muhammad Rashid Ridho. Di video kali ini kita akan berfokus membahas Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asabadat, Afghanistan pada tahun 1838 atau 1839. Ia berasal dari keluarga Syiah Iran, namun tidak ada bukti yang menguatkan bahwa ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Syiah. Ia mendapatkan pendidikan dasarnya di Asabadat, Afghanistan dan melanjutkannya di kota-kota suci kaum Syiah. Disinilah ia banyak dipengaruhi oleh para filosof rasionalis Islam seperti Ibnu Sina dan Nasir al-Din al-Tusi. Pada umur 22 tahun, ia menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Dan beberapa tahun kemudian, ia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan. Jamaluddin pernah menetap di India meskipun tidak lama. Setelah itu, ia menetap di Mesir dari tahun 1871 hingga 1879 dengan bantuan dana dari Riyad Pasha. Ketika Mesir berada dalam krisis politik dan keuangan pada akhir 1870, ia mendorong para pengikutnya untuk menerbitkan surat kabar politik. Ia banyak memberikan ceramah dan melakukan aktivitas politik sebagai pemimpin gerakan bawah tanah. Para pengikut Jamaluddin antara lain Muhammad Abduh, Abdullah Nadim, Sa'ad Zahlul, dan Yakub Sanu. Pada tahun 1889, ia membentuk Partai Hizbul Watani dan berhasil menggulingkan Raja Mesir Khedive Ismail, meskipun kemudian ia diusir oleh penguasa baru Taufik. Setelah itu, Jamaluddin pergi ke Paris bersama muridnya yang bernama Muhammad Abduh, lalu menerbitkan majalah Al-Urwah At-Wuthqa. Di tahun 1884, ia pergi ke Inggris untuk berunding dengan Sir Henry Drummond Wolff tentang masalah Mesir. Lalu 2 tahun kemudian, ia pergi ke Iran untuk membantu penyelesaian sengketa Rusia dan Iran. Akhirnya, ia diusir keluar Iran oleh penguasa Shah Nasir al-Din karena perbedaan faham. Setelah itu, Sultan Ottoman Abdul Hamid II mengundang Jamaluddin ke Istanbul untuk membantu pelaksanaan politik Islam yang direncanakan oleh Istanbul. Karena pengaruh Jamaluddin yang cukup besar, akhirnya membuat Abdul Hamid khawatir jika posisinya akan tergeser. Selanjutnya, Abdul Hamid mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas politik Jamaluddin. Meskipun karirnya lebih menggambarkan sebagai tokoh politik, Jamaluddin Al-Afghani telah berjasa memberikan kontribusi bagi pembaruan Islam modern. Pengalamannya berkelana ke negara-negara barat membawa suatu kesimpulan bahwa dunia Islam dalam keadaan mundur, sementara barat mengalami kemajuan. Ini mendorongnya untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Pemikiran pembaruannya didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, zaman, dan keadaan. Untuk mengatasi keterbelakangan dan kemunduran tersebut, Jamaluddin mengemukakan dan memperjuangkan gagasan pembaharuannya meliputi yang pertama, dari sudut pandang Islam tradisional, Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam yang tidak bertentangan dengan kepercayaan pada Tuhan. Jamaluddin mengajarkan hal yang dibela oleh para filosof, mendakwakan agama dan rasionalisme kepada massa, serta hukum alam pada para elit muslim. Yang kedua, Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan India. Lebih dari itu, ia juga menawarkan gagasan dan gerakan pan-Islam sebagai anti-imperialisme
pluralisme dan mempertahankan kemerdekaan negara-negara muslim. Dikombinasikan dengan aktivitas anti-Inggris inilah yang membuat Jamaluddin semakin populer di dunia Islam saat itu. Maka jasanya adalah memberikan kontribusi pemikiran Islam modern, khususnya berkenaan dengan politik. Dan yang terakhir, Jamaluddin menyatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita dalam beberapa hal. Wanita dan pria sama kedudukannya, keduanya mempunyai akal untuk berpikir. Dengan demikian, Jamaluddin menginginkan agar wanita juga meraih kemajuan dan bekerja sama dengan pria untuk mewujudkan umat Islam yang maju dan dinamis. Sekian sharing tentang Jamaluddin Al-Afghani kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.